menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah.
sungguh mulia, sungguh besar perbuatanmu, tiada yang lain selain Kau Tuhan. Pengorbananmu besar bagi hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Ku menyembah-Mu, ku memuji-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu di hidupku. Sungguh besar pengorbanan bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi.
Puji nama Tuhan, kita berjumpa kembali. Mari pagi hari ini sebelum kita semua beraktivitas, kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar dari Mazmur 147. Mazmur 147, kita akan baca beberapa ayat. Namun saya akan awali terlebih dahulu dengan ayat yang ke-6. 147 ayat yang ke-6. Lalu kita akan lompat nanti ke ayat 10 dan 11. Mazmur 147 ayat yang ke-6. Dikatakan demikian, Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Nah, ayat ini menggambarkan Tuhan yang tidak pilih kasih, tapi Tuhan yang adil. Bukan berarti Tuhan semena-mena, karena mentang-mentang dia berkuasa, dia semena-mena. Tidak, tetapi dia Tuhan yang adil. Ya, dikatakan Tuhan akan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas. Nah, kalau hari-hari ini saudara, mentalitas yang sedang ditawarkan oleh dunia adalah, kalau engkau tertindas, belalah dirimu sendiri. Kalau engkau dihina, marahlah. Kalau engkau dilukai, hantam balik orang itu. Tapi hari ini saya rindu untuk bersama-sama dengan saudara, kita belajar melakukan firman, bahwa Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas. Tentunya konteksnya di sini bukan yang tertindas oleh karena kesalahannya sendiri. Tetapi di sini adalah orang yang benar-benar tidak punya harapan, benar-benar tidak bisa bergerak ke kanan dan ke kiri, benar-benar tidak bisa maju, dan dia tertindas, terhimpit. Dan firman Tuhan berkata, Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas. Yang menegakkan adalah Tuhan. Hari-hari ini, stop untuk membela kanan kiri, membela diri sendiri, membela orang lain. Apalagi membela Tuhan. Tuhan tidak perlu dibela. Tapi kita belajar bahwa jangan kasih kesempatan pada iblis melalui mungkin mulut kita yang menyebarkan berita hoax secara tidak kita sadari. Atau pikiran kita yang mau termakan emosi. Ya. Kalau kata firman Tuhan, bibir dolak-dalik, mulut yang tidak mengucapkan yang benar, itu memang triknya iblis, bukan salah saudara. Tapi itu memang iblis. Kalau kata mak saya, dipakai iblis, bukan saudara yang salah, tapi iblis yang diberi ruang. Hari ini, mari kita sama-sama stop untuk membicarakan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, berkaitan dengan apapun, mungkin itu dengan rumah tangga saudara, atau dengan pelayanan saudara, ya, atau mungkin saudara secara tidak sadar, pembicaraan saudara itu mungkin saudara mencurahkan hati, tapi ternyata mencurahkan hatinya kepada orang yang salah, sehingga oleh orang yang salah ini disebarkan, ya, dengan kalimat yang berubah lagi. Maka sudah lain ceritanya. Oleh karena itu, kita mau belajar bahwa Tuhan yang akan menegakkan. Ya, kita lihat di ayat yang ke-10 dan 11. Masih dalam Mazmur 147. Ayat 10 dan 11. Tuhan berkata, Ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Ayat 11. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Apa maksud dari ayat 10 yang mengatakan bahwa ia tidak suka kepada kegagahan kuda? Pada saat itu, saudara, pada zaman itu kuda adalah binatang yang melambangkan otoritas. Seorang perwira akan naik di atas kuda dan bawahannya berjalan di sampingnya. Kuda melambangkan status. Ya. Beda dengan
keledai. Ya, keledai itu dianggap hewan yang di bawah. Tapi Yesus sendiri naik keledai. Tapi di sini kuda menggambarkan bahwa seseorang yang naik kuda gagah, itu berkuasa, punya kemampuan, punya segala sesuatu, dibanggakan oleh manusia. Tapi firman Tuhan bilang Tuhan tidak suka. Ia tidak suka pada kegagahan kuda. Artinya apa? Tuhan tidak suka kalau kita mengandalkan kekuatan atau keperkasaan kuda. Tuhan tidak suka kalau kita mengandalkan status kita mengandalkan kemampuan kita. Bahkan kalau saudara sampai hari ini mengikuti otomotif, kuda itu digunakan menjadi satuan metrik, saudara. Metric horsepowers. Ya, kalau saudara suka mobil, pasti saudara kalau lihat spesifikasinya, speknya, saudara pasti menemukan yang namanya HP atau horsepower. Kalau mobil A sekian ratus horsepower-nya. Kalau mobil balap misalnya 600 atau 700 HP, 700 horsepower. Satu HP atau satu horsepower itu kalau dikonversikan sama dengan kurang lebih 735,5 watt. Ya. Dalam bidang otomotif atau mekanik biasanya diukur dengan kekuatan kuda, ya, unitnya. Karena apa? Pada zaman dulu kekuatan kuda itu sangat amat diandalkan. Sangat amat jadi tumpuan. Nah, tapi ternyata Tuhan tidak suka, tidak senang. He will never take pleasure. Dia tidak pernah disenangkan oleh karena kekuatan kuda. Oleh karena sesuatu yang melambangkan kemegahan kita sendiri. Melambangkan kegagahan kita. Melambangkan keperkasaan kita. Atau yang dalam istilahnya zaman sekarang flexing. Tidak, Tuhan tidak suka. Tuhan tidak suka juga kepada yang kedua dikatakan kaki laki-laki. Bukan berarti Tuhan hanya suka pada kaki yang selain laki-laki, ya bukan. Tapi di sini kaki laki-laki itu menggambarkan kekuatan dan kecepatan. Ya. Kekuatan dan kecepatan. Dan Tuhan tidak suka kalau kita cuma mengandalkan kekuatan dan kecepatan manusia. Contohnya kalau kakinya kuat, memang betul seseorang bisa berdiri. Memang betul seseorang bisa berlari. Tapi kalau sudah tidak kuat, tidak bisa apa-apa. Oleh karena itu Tuhan katakan, aku tidak suka kepada kaki laki-laki, kekuatan fisik. Tapi Tuhan hanya ingin apa? Kita itu supaya hanya mengandalkan Dia. Seperti ayat 6 tadi, karena Tuhan yang bisa membangkitkan, menegakkan kembali orang yang tertindas. Jadi hari ini kalau kita sedang ditindas, Tuhan akan menegakkan kita. Kalau hidup kita sesuai dengan kebenaran Injil, according to the gospel. Kalau hidup kita itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, takut akan Tuhan, setia, melakukan yang baik, memikirkan yang baik, semua yang mulia, semua yang manis, semua yang sedap didengar, itu yang kita pikirkan. Maka nanti yang tidak bisa kita lakukan, Tuhan yang lakukan. Tuhan yang akan menegakkan. Ya. Kita semua tahu bahwa di musim-musim seperti ini, ketidakpastian itu di mana-mana. Fluktuasi itu ada di mana-mana. Oleh karena itu, saatnya kita untuk terus mengandalkan Tuhan. Manusia tidak bisa kita andalkan. Tapi kalau Tuhan, Dia adalah segala-galanya bagi kita. Kita baca ayat yang terakhir, ayat 11. Mazmur 147 ayat yang ke-11. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Nah, di ayat 11 ini kita belajar, saudara. Kata senang itu dalam bahasa Ibrania ratsa. Artinya apa? Berkenan, senang, bersuka cita. Ya.
Tuhan itu bersukacita. Tuhan itu berkenan kepada orang-orang yang takut akan Dia. Jadi ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita takut akan Dia, Dia disenangkan. Nah, kata takut di sini bukan artinya afraid atau ngeri kepada Tuhan, bukan. Tetapi kata takut kita semua tahu, segan, menghormati. Wah, saya respect. Nah, saya menghormati, saya segan. Bukan karena takut dapat rapot jelek, tetapi segan. Karena mungkin kita sudah mendapatkan kebaikan, merasa berhutang budi. Contoh segannya maksudnya ya. Bukan takut, wah kalau saya berbuat dosa pasti masuk neraka. Kita tidak hidup diciptakan untuk di bawah ketakutan. Tapi kita takut akan Tuhan, artinya kita ini hidup menghormati Tuhan. Kita tahu bahwa kalau kita melakukan sesuatu yang menyakitkan hati Tuhan, itu tidak berkenan di hadapannya. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita pun akan merasa sangat sakit. Kok saya bisa ya melakukan yang seperti itu? Oleh karena itu setiap hari, biarlah kita ini terus dituntun oleh Roh Kudus. Supaya tetap hidup takut akan Tuhan, supaya tetap menghormati Tuhan. Ya. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Nah, kita bahas dulu kata takut ini, saudara. Rasa takut ini sebetulnya bukan sebuah reaksi spontan. Hah, saya takut. Bukan. Tetapi rasa takut ini adalah hal yang tidak perlu diajarkan. Kalau malam hari jangan ke kamar mandi sendirian. Itu rasa takut yang dibuat-buat dan diajarkan. Tapi kata takut di sini bukan sesuatu yang perlu diajarkan. Tapi takut karena sudah mengalami. Dan kalau sudah mengalami itu dijadikan sebuah pengalaman dan dijadikan sebuah kebiasaan. Kebiasaan apa? Takut akan Tuhan. Dan ketika kita takut akan Tuhan, maka kita akan terus berharap akan kasih setia Tuhan. Dan berharap kepada Tuhan berarti kita percaya. Jadi di sini takutnya karena percaya kepada Tuhan. Karena saudara dan saya pasti percaya kasih setia Tuhan itu tidak pernah berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya. Mungkin saat ini saudara posisinya sedang tertindas. Tetap jangan andalkan kuda, jangan andalkan kaki laki-laki. Tetapi tetap takut akan Dia. Karena Tuhan nanti yang akan menegakkan kembali kita yang tertindas. Karena Dia Allah yang baik dan Dia sangat mengasihi saudara dan saya. Dia tahu air mata saudara. Dia tampung air mata saudara di kirbatnya. Dia tahu, ingat setiap doa yang saudara naikkan. Dia tidak tuli. Telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tangannya tidak kurang panjang untuk menolong saudara. Tapi sampai pertolongan itu datang. Kapan? Apakah Tuhan menunda-nunda? Tidak. Tapi karena kita yang belum percaya, sehingga kita tidak bisa menerima pertolongan yang tidak bisa kita masukkan akal itu. Tetap percaya, pasti akan ditolong. Pasti akan ditolong Tuhan. Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan kita. Tetap takut akan Tuhan. Jangan andalkan kekuatan kuda. Jangan andalkan kekuatan kaki laki-laki. Karena itu tidak menyenangkan Tuhan. Tapi tetap berharap akan kasih setia Tuhan. Yang selalu baru setiap pagi. Setiap pagi Anda membuka mata adalah kesempatan untuk terus berharap kepada Tuhan. Terus berharap pada Tuhan. Abraham berharap setelah mendengar janji Tuhan. Abraham percaya. Kelihatannya itu sebuah penundaan. Tapi itu adalah sebuah mujizat yang mustahil. Umur 190 tahun bisa punya anak. Itulah Tuhan saudara. Justru semakin mustahil, semakin besar kemungkinan. Semakin besar mujizat yang akan terjadi. Dan itu akan menjadi dampak yang besar dalam hidup kita. Bahwa semakin tidak mungkin, Tuhan justru akan nyatakan dalam hidup saudara. Mari kita berdoa saat ini. Tuhan Yesus,
pagi hari ini Tuhan, atau kapanpun kami melihat tayangan ulang ini, kami berdoa, kami percaya kepada Tuhan, kami terus berharap pada Tuhan. Kami tahu Tuhan, setiap orang yang sedang menghadapi pergumulan, kami tidak bisa berjalan sendiri, kami mau takut akan Kau, kami mungkin sedang tertindas, tapi kami percaya firman-Mu bahwa kami akan ditegakkan dalam nama Yesus. Kami percaya akan firman Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan, Engkau tidak menyukai hal-hal yang kami bisa sombongkan. Tapi Engkau terlebih suka Tuhan kepada orang-orang yang takut akan Engkau. Maka saat ini kami mau benar-benar hidup menghormati Engkau Tuhan. Dan kami benar-benar mau berharap akan kasih setiamu. Terima kasih. Teruslah berkarya dalam kehidupan kami. Kami percaya kami akan melihat kebaikan Tuhan. Tepat pada waktunya. Terima kasih, biar yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan lepaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.